Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Diklates 2020. Semoga tidak pernah bosan, tidak pernah lelah untuk terus belajar, karena semua ilmu yang didapatkan di Diklates ini akan bermanfaat di kehidupan nyata di luar sana. Oke. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi proposal. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya teman-teman semua mengenal siapa pemateri yang akan mengisi di materi proposal. Tentunya di sini ada saya sendiri, Yulvia Alfiani, selaku Ketua Bidang 3 Bagian Dokumentasi, Publikasi, dan Insidental. Dan pemateri intinya ada nama saya Bayu, angkatan 33 dari Subunit Band. Di UKM terakhir saya menjabat sebagai Ketua Bidang 3 ya. Oke, nggak usah panjang lebar, langsung aja kita masuk ke materi proposal. Oke, teman-teman tahu nggak sih proposal itu apa? Menjalankan suatu program atau kegiatan tentunya harus mendapatkan persetujuan. Nah, bagaimana sih untuk mendapatkan persetujuan tersebut? Tentunya penyelenggaraan suatu program harus menjalankan 3 mekanisme agar program tersebut dapat berjalan atau disetujui. Nah, pertama ada yang namanya penyelenggaraan suatu program, kedua proposal, dan ketiga jaringan kerja. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang proposal atau poin kedua. Nah, mekanisme suatu program tersebut dapat berjalan sebagai mana fungsinya apabila telah memenuhi suatu keadaan sebagai berikut. Yang pertama, dapat dijadikan sebagai bukti pertanggungjawaban dan juga adanya alasan atau argumentasi yang menjadikan program tersebut dapat disetujui. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai tolak ukur kualitas perencanaan suatu program organisasi tersebut. Jadi, semakin bagus proposalnya, maka perencanaannya pun semakin bagus atau semakin matang. Ketiga, dapat dijadikan gambaran atau acuan dalam penyelenggaraan program tersebut. Jadi kan di dalam proposal itu pasti ada penjelasannya mengapa acara tersebut dilangsungkan, di mana, kapan, terus juga sudah berapa kali program tersebut berjalan, terus ada gambarannya, ada foto-foto dokumentasi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, disitulah proposal dapat dijadikan sebagai acuan atau gambaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proposal itu adalah sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk tertulis untuk diusulkan dan diberitahukan kepada pihak terkait, yang dikemas sedemikian rupa yang menjadikan sebagai bahan informasi dan juga alat informasi. Garis besarnya proposal itu adalah alat informasi. Nah, sebagai alat informasi tentunya proposal harus memiliki beberapa syarat. Nah, beberapa syarat tersebut yaitu ada 3. Pertama, komunikatif. Apa itu komunikatif? Artinya dalam segi pembuatannya, terus dari segi bahasanya juga harus memberikan pesan. Pesannya harus sampai kepada si pihak terkait tersebut. Jangan sampai sudah tulis panjang lebar tapi tidak komunikatif atau bertele-tele. Nah, itu sangat disayangkan. Kedua, tentunya harus sistematis. Karena proposal itu memberikan informasi kepada si pembaca, berarti harus sistematis, jangan sampai berantakan. Artinya apa? Jadi misalkan dimulai dari pendahuluan, terus bagian isi, terus juga penutupan, harus secara berurutan. Jangan sampai penutupan dulu baru isi, baru pendahuluan. Itu tidak baik atau tidak benar. Dan yang ketiga, sedikit mungkin menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Misalkan ada pertanyaan dari pihak terkait tersebut, kapan acaranya dimulai? Nah, berarti kan di dalam proposal itu tidak dicantumkan tanggal acaranya tanggal berapa, atau masih ada pertanyaan yang nama acaranya apa. Wah, berarti itu kacau banget dong, proposalnya tidak ada namanya, nama acaranya. Jadi benar-benar harus mendetail, tapi bukan berarti harus banyak panjang, tidak. Yang penting dia cukup jelas, padat, singkat. Ya, apa aja yang diperluin atau apa aja yang perlu diinformasikan kepada si pihak tersebut harus ada. Misalkan tadi kayak nama acaranya, tanggal, terus
di mana acaranya, terus sasaran acaranya siapa, terus juga butuh biaya berapa. Nah, di situ harus tercantum. Ada 3 jenis proposal berdasarkan bentuknya. Yang pertama, proposal formal. Kalau proposal formal itu ya proposalnya itu pasti kalau kalian lihat bentuknya ya kaku, benar-benar tok seperti itu. Misalkan apa? Misalkan kalian pernah lihat proposal untuk kerjasama wisuda, misalkan kerjasama wisuda pengisi acara dari UKM di acara wisuda di Universitas Negeri Jakarta. Nah, dalam kegiatan itu atau kegiatan yang bersifat insidental seperti itu, sebenarnya UKM itu memerlukan proposal. Nah, proposal yang digunakan untuk diberikan kepada universitas itu menggunakan proposal formal, di mana formatnya harus mengikuti dari pihak universitas gitu. Nah, proposal formal juga isinya itu atau bentuknya itu, pertama ada pendahuluan pastinya, terus kedua ada isi, bagian isi, dan yang ketiga yaitu pelengkap atau penutupnya gitu. Nah, itu biasanya kalau proposal formal itu ya bentuknya tok seperti itu, tidak ada gambar animasi atau desain-desain yang rumit, itu tidak ada karena kita mengikuti format dari universitas. Nah, beberapa contoh lagi selain yang tadi kerjasama pengisi acara wisuda, ada juga misalkan proposal persetujuan diklatdas. Nah, itu juga sama menggunakan proposal formal. Jadi pokoknya untuk ke pihak lembaga yang formal kayak misal universitas itu kita harus menggunakan proposal formal. Terus yang kedua ada namanya proposal non formal. Non formal itu tidak selengkap seperti formal, dan non formal itu bentuknya bukan buku loh. Dia itu bentuknya seperti memorandum atau surat. Jadi kayak cuma selembaran aja gitu. Nah, yang ketiga ada namanya proposal semi formal. Nah, itu juga sama, hampir sama seperti proposal formal, cuma kalau untuk semi formal ini dia bisa menggunakan desain yang kita inginkan, atau kita mau bikin menarik nih. Jadi kita bikin ada gambar inilah, ada desain seperti inilah. Nah, itu menggunakan semi formal. Biasanya digunakan untuk mengajukan kerjasama kepada pihak perusahaan atau lembaga-lembaga instansi luar. Nah, gunanya menggunakan desain-desain atau bentuk warna yang menarik itu untuk bikin daya tarik kepada pihak yang ingin kita ajak kerjasama. Proposal itu tentunya memiliki banyak manfaat. Beberapa manfaat dari proposal ini, pertama tentunya dapat memudahkan bagi kita pihak penyelenggara dalam melaksanakan program tersebut dari setiap tahap kegiatannya. Maksudnya apa dimudahkannya itu apa? Misalkan kalau misalnya kita disetujui, otomatis kita bisa bergerak ke luar. Misalkan kita mau mengadakan acara Arta Mardika di luar, di Gedung Kesenian Jakarta misalkan. Nah, kalau kita mendapatkan persetujuan dari pihak universitas, tentunya akan dimudahkan kegiatan kita di luar sana. Yang kedua, tentunya dapat memberikan informasi kepada pihak terkait. Dan juga bagi kita penyelenggara, tentunya kita akan bisa tahu kemungkinan-kemungkinan apa aja yang akan terjadi dan dapat kita hadapi dalam penyelenggaraan program tersebut. Dan ketiga, dapat membantu pelaksanaan proyek atau program dalam mengarahkan fasilitas, tempat, tenaga, dan tentunya bisa saja dapat membantu dalam segi biaya yang dibutuhkan oleh si pihak penyelenggara. Nah, banyak banget kan manfaat dari proposal itu. Nah, untuk lebih detailnya bagaimana cara membuat proposal, bagaimana cara mengajukan proposal akan dibahas oleh Mas Bay. Secara umum, lanjut ya ke sistematika kegiatan pada tingkat pendahuluan sebagai berikut. Oke, jadi di sini proposal itu isinya gitu. Kalau tadi kan kita udah bicara proposal secara garis besarnya. Sekarang secara detailnya. Yang pertama kita kan harus punya yang namanya tema proposal kita atau tema kegiatan yang akan kita buat apa sih? Misalkan contohnya kegiatan kebudayaan, kegiatan kesenian, seperti yang kita lakukan di UKM. Yang kedua kita harus punya judul. Judul itu untuk apa? Untuk
menspesifikasikan atau lebih mendetailkan tujuan kita melaksanakan atau membuat kegiatan tersebut. Misalkan judulnya pameran seni 2021 gitu misalkan, ataupun apa gitu. Jadi judul dulu kita buat, kita rancang, tema dulu ya, tema dulu baru judul gitu ya. Jadi temanya secara garis besarnya apa, lebih spesifiknya lagi judul yang kita buat gitu, judul kegiatan kita gitu. Terus yang selanjutnya di sini ada latar belakang. Latar belakang ini ya berarti yang melatar belakangi atau dasar tujuan kita untuk membuat kegiatan tersebut apa gitu. Misalkan kita kenapa membuat pameran tersebut, mungkin yang pertama minat dan kemampuan menggambar mahasiswa UNJ sudah di atas rata-rata gitu, atau secara penelitian di UNJ minat pelukis atau apa ya, pembuat karya seni sudah di atas rata-rata. Terus misalkan maksud dan atau tujuan kegiatan, ya sama, maksud atau tujuan kegiatan tersebut untuk apa gitu. Jadi misalkan tadi karena minat dan mungkin bakat ya, atau kesenian di UNJ, mahasiswa UNJ sudah di atas rata-rata gitu, banyak yang suka dengan kegiatan melukis atau segala macam, yang kita misalkan adakan riset selama 1, 2, 3 bulan sebelum kita mendesain sebuah proposal gitu ya. Jadi tujuannya untuk apa ya, untuk mengeksplorasi atau untuk menuangkan minat-minat mahasiswa UNJ tersebut gitu, tujuannya dan maksudnya itu misal. Terus yang selanjutnya tahapan kegiatan. Nah di sini lebih spesifik lagi tahapan kegiatannya apa gitu. Jadi kita bikin misalkan selama 7 hari gitu. Di hari pertama ada apa, di hari kedua ada apa, di hari ketiga, dan seterusnya sampai hari terakhir. Itu masuknya ke tahapan kegiatan gitu. Terus di dalamnya juga ada strukturnya lagi gitu. Misalkan di UKM itu kan ada ketua umum, di bawahnya ada kasub, ketua subunit, dan ada ketua bidang yang membantu kerja dari si ketua umum tersebut gitu. Dan nanti di universitas ada lagi seperti wakil rektor, terus ada rektor, nanti ada ketua bagian kabak mawa ya, ketua bagian mahasiswa bagian apa gitu misalkan. Nah itu nanti juga dijelaskan di struktur di dalam proposal tersebut. Terus lanjut di sini dari sasaran kegiatan. Nah sasaran kegiatan tadi sudah kita bahas gitu, sebenarnya nyambung dari awal gitu. Tujuannya apa sih? Kalau tujuannya apa, sasarannya juga berarti nggak jauh dong dari situ, karena tujuan dan sasaran sama gitu. Sasarannya apa? Sasarannya ya tadi mahasiswa UNJ untuk menuangkan minat mahasiswa UNJ gitu dengan diadakannya pameran di 2021 ini gitu, misalkan seperti itu. Terus lanjut dari alokasi dana. Nah, kenapa di sini ada kita rinciin alokasi dana? Kan padahal kegiatan tersebut belum dilakukan. Kok bisa tahu? Ya, itulah fungsinya proposal. Satu informasi yang dibalut lengkap dari awal sampai akhir, walaupun kegiatan tersebut belum dilaksanakan, tapi kita harus bisa merencanakan itu dan secara detail gitu. Maksudnya kita bukan cuma angan-angan, kita melakukan riset. Nah orang yang baca gimana caranya sudah bisa memahami dan membayangkan, oh nanti kalau dilaksanakan akan seperti ini, kegiatannya seperti ini, sasarannya seperti ini, tujuannya seperti ini, anggaran dananya seperti ini gitu. Terus yang selanjutnya ada follow up, penutup, dan lembar pengesahan proposal. Oke, yang selanjutnya apa sih setelah kita buat rincian semua proposal, sudah jadi sebuah tumpukan proposal, informasi yang dibalut dengan bagus gitu ya. Yang terakhir apa? Follow up. Follow up, kenapa kita butuh follow up? Itu ya gunanya untuk memastikan bahwa proposal tersebut sampai dibaca dan membuahkan hasil seperti yang kita inginkan. Yang terakhir ya ada mekanisme pengajuan proposal kegiatan. Yang pertama ada surat pengajuan proposal. Surat pengajuan proposal itu dipakai di intern maupun eksternal ya. Kalau di intern UNJ itu saya lupa ingat dulu, kayaknya sih pakai ya kalau nggak salah.
tapi emang sangat penting itu karena apa sih, pengantar gitu. Nah di sini ada surat pengajuan proposal. Ya fungsinya untuk apa? Orang kalau misalkan dibawakan surat pengajuan pengantar proposal itu ya akan tahu, oh proposal ini isinya ini. Jadi dari suratnya aja mungkin di situ ada judul dan temanya dan menarik. Oke, orang yang membaca itu akan tertarik untuk melanjutkan membaca proposal, itu fungsinya. Terus yang kedua ada proposal kegiatan. Yang tadi saya maksud sebuah buku atau sebuah lembaran yang dimaksud satu bundel proposal. Yang ketiga ada lampiran kelengkapan persyaratan. Nah, di sini lampiran kelengkapan persyaratan apa aja sih? Misalkan gitu, kita akan membuat sebuah kegiatan, tapi gimana caranya orang bisa paham bahwa kegiatan itu akan berjalan dengan lancar, sesuai dengan perencanaan keuangan, dan sesuai dengan perjanjian gitu. Ya kita melampirkan data-data gitu, bukti-bukti, misalkan seperti contoh kegiatan yang sudah pernah kita lakukan. Terus tahapan yang terakhir apa sih? Yaitu surat perjanjian kerjasama. Nah yang keempat ini bisa sampai dan bisa dilakukan dan tidak bisa, dan bisa jadi tidak bisa dilakukan gitu. Kenapa? Kalau misalkan proposal kita tidak disetujui, tidak di-approve, atau kurang menarik menurut mereka, ya kita nggak akan bisa yang namanya sampai ke surat perjanjian kerjasama. Kalau misalkan kita sudah di ACC gitu, bisa oke, saya tertarik dengan proposal Anda, silahkan buatkan surat perjanjian kerjasama. Misalkan kita mengajukan dari perusahaan atau dari kementerian, misalkan dari kementerian apa gitu misalkan kan, nanti bisa jadi mereka yang membuat surat kerjasama tersebut, tergantung dengan kesepakatan mau atau dua-duanya bisa membuat surat kerjasama tersebut gitu. Bisa jadi dua-duanya, bisa jadi dari salah satu gitu, tinggal kita pilih. Dan jangan lupa nanti kalau misalkan membuat surat kerjasama itu ya, kesepakatan kerjasama itu ya, kalau misalkan sudah apa ya, maksudnya ada nilai uangnya di dalam sebuah perjanjian tersebut, jangan lupa dengan dicantumkan atau ditempelkan, dilampirkan apa ya namanya, pokoknya ada materai gitu ya. Jangan lupa ada materai 6.000 karena itu sangat penting dan mungkin itu sebagai tanda legalitas sebuah perjanjian kerjasama. Nah mungkin sekian ya apa yang mungkin bisa saya sedikit sampaikan. Mungkin semuanya sudah ada di dalam sebuah PPT yang teman-teman dapatkan, bisa pelajari. Di UKM ada semuanya, dan terus semangat teman-teman, belajar terus, berkesenian terus, karena di UKM itu organisasi kesenian. Jangan lupa organisasinya, jangan lupa juga keseniannya. Oke, semangat.